Sebelum lanjut pada pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dukung kami agar dapat terus berbagi pengetahuan khususnya dalam bidang biologi. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tanpa oksigen. Nah, pembahasan kita kali ini adalah respirasi aerob. Oke, sebelum masuk pada tahapan-tahapan dari respirasi aerob, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengantar dari tahapan awal pada respirasi aerob. Nah, jika saya gambarkan ini sebuah sel, baik sel tumbuhan maupun sel hewan, kemudian di dalamnya ada organel yang disebut dengan mitokondria. Kemudian kita perbesar. Jadi ini adalah membran sel. Kemudian setelah membran sel kita akan menjumpai yang namanya sitosol. Itu cairan intraseluler, cairan yang berada di dalam sel. Kemudian di sitosol ini tersebar organel-organel dari sel, termasuk mitokondria. Nah, untuk respirasi aerob, bahan utamanya itu adalah glukosa, C6H12O6. Kalau pada hewan, termasuk juga pada manusia, glukosa ini diperoleh dari pemecahan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian dipecah menjadi monosakaridat, termasuk glukosa dan fruktosa. Akan tetapi glukosa lah yang menjadi bahan utama untuk respirasi seluler atau respirasi aerob. Pada tumbuhan, glukosa ini berasal dari proses fotosintesis, yaitu proses penyusunan bahan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi itulah asal dari glukosa baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Kemudian glukosa ini kalau pada hewan akan diangkut melalui aliran darah, kemudian akan memasuki cairan ekstraseluler, yaitu cairan yang berada di luar sel. Nah, glukosa dari cairan ekstraseluler ini akan memasuki sitosol, tentunya akan melewati membran sel terlebih dahulu. Nah, glukosa untuk memasuki sitosol itu melalui transport aktif, di mana protein membran yang disebut dengan glukosa transporter 4 inilah yang bertanggung jawab untuk mengangkut glukosa dari luar sel ke dalam sel. Nah, ketika glukosa ini masuk ke dalam sel, maka akan terjadi tahapan respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis. Jadi, saya akan menyampaikan secara umum terlebih dahulu, kemudian akan selanjutnya kita bahas satu persatu secara detail. Nah, pada proses glikolisis ini, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat dan kemudian ini terjadi di sitosol. Jadi glikolisis ini terjadi di sitosol. Asam pirufat kemudian akan memasuki mitokondria, diubah menjadi asetil koenzim A melalui reaksi antara yang disebut dengan oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil koenzim A kemudian akan memasuki siklus asam sitrat atau sering juga dikenal dengan siklus Krebs, dan tahap akhir dari respirasi aerob ini adalah fosforilasi oksidatif, yaitu transport elektron dan kemioosmosis. Nah, yang menarik dari proses respirasi aerob ini menghasilkan ATP. Apa ini ATP? ATP adalah adenin trifosfat yang merupakan senyawa berenergi tinggi. Nah, ATP inilah yang sebenarnya energi yang dihasilkan dari proses respirasi aerob ini. Sehingga mitokondria ini dikenal sebagai organel penghasil energi yang sebenarnya merujuk pada penghasilan ATP dari proses respirasi aerob ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan dari respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan ini. Jadi kemungkinan besar ini akan menjadi 4 video yang berbeda. Oke teman-teman, kita masuk pada tahapan pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol, terbagi menjadi 9 langkah yang mengubah satu molekul glukosa menjadi beberapa senyawa antara terlebih dahulu, dan pada langkah terakhir dari glikolisis ini terbentuk 2 molekul asam pirufat. Nah, di sini saya sudah mencantumkan langkah-langkah dari glikolisis dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
untuk lebih memahami tentang glikolisis yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah nama senyawa. Yang kedua adalah struktur molekul dari senyawa. Ini termasuk jumlah atom karbon, jumlah fosfat, dan posisi fosfat. Karena hal ini berkaitan dengan penamaan dari senyawa yang terbentuk. Yang ketiga adalah nama reaksi yang terjadi. Ini akan berkaitan dengan pengubahan dari senyawa satu menjadi senyawa lainnya. Nah, pengubahan ini melibatkan enzim yang bekerja. Jadi yang keempat adalah nama dari enzim. Enzim ini mengubah satu senyawa menjadi senyawa lainnya atau mengubah substrat menjadi produk. Kemudian pada beberapa sumber dicantumkan bulatan-bulatan seperti ini. Jadi ini adalah yang kelima. Nah, bulatan-bulatan seperti ini sebenarnya menggambarkan jumlah atom karbon. Oke teman-teman, kita mulai untuk langkah pertama dari glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ingat bahwa glukosa ini merupakan gula yang berkarbon 6, sehingga pada beberapa sumber dicantumkan bulatan-bulatan seperti ini. Ini artinya bahwa glukosa ini memiliki atom karbon sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat untuk struktur molekul dari glukosa. Jadi glukosa memiliki struktur molekul berbentuk cincin yang dibentuk oleh satu atom oksigen dan 5 atom karbon. Jadi kalau pada struktur molekul berbentuk cincin seperti ini, atom karbon itu tidak dituliskan karena membentuk rangka bagi struktur molekul berbentuk cincin seperti ini. Kalau saya tuliskan satu atom oksigen pada sudut pertama, kemudian saya arah jarum jam, karbon nomor 1 di sini, karbon nomor 2, kemudian karbon nomor 3 di sini, karbon nomor 4 yang ini, dan karbon nomor 5. Nah, karbon nomor 6 itu terikat pada karbon nomor 5 yang ini. Ini adalah karbon nomor 6. Nah, kita perlu mengenal struktur molekul dari glukosa karena ini akan berkaitan dengan dasar penamaan bagi senyawa yang terbentuk pada proses glikolisis ini. Oke, kita lihat yang terjadi pada proses atau langkah yang pertama. Ketika glukosa ini memasuki sel, kemudian akan difosforilasi oleh enzim heksokinase. Jadi enzim yang bekerja pada langkah pertama ini adalah enzim heksokinase. Reaksinya adalah fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Dalam hal ini adalah glukosa. Fosfatnya itu berasal dari ATP yang ini. Jadi pada reaksi dari langkah pertama ini akan melepaskan satu atom H. Kemudian atom H ini digantikan oleh satu fosfat yang berasal dari ATP. Jadi di sini terjadi penggunaan energi yaitu ATP. Nah, yang tadinya adenin trifosfat, kemudian satu fosfatnya akan terikat pada glukosa sehingga menjadi ADP, hanya tersisa dua fosfat sehingga disebut adenin difosfat. Nah, atom fosfat ini terikat pada karbon nomor 6 sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Artinya bahwa glukosa yang terikat satu fosfat pada atom karbon nomor 6-nya. Ingat bahwa reaksi ini difasilitasi oleh enzim heksokinase. Nah teman-teman, tujuan dari fosforilasi glukosa pada langkah 1 ini yaitu untuk memerangkap gula untuk tetap berada di dalam sel, tidak didifusi kembali keluar sel. Artinya dengan satu fosfat terikat pada glukosa ini akan menjadikan glukosa menjadi ion yang lebih besar, sehingga membran sel atau membran plasma tidak lagi permeabel terhadap glukosa dengan satu fosfat. Kemudian tujuan yang kedua adalah glukosa ini akan menjadi lebih reaktif sehingga akan mudah dibentuk menjadi senyawa lain dalam proses glikolisis ini. Jadi ini adalah langkah pertama yaitu reaksi fosforilasi oleh enzim heksokinase yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Sekarang untuk langkah yang kedua yaitu
glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, apa yang terjadi pada langkah kedua ini? Langkah kedua ini adalah isomerisasi. Apa itu isomerisasi? Isomerisasi itu berasal dari kata isomer, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi strukturnya yang berbeda. Jadi antara glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat ini memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Ini diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, yang tadinya glukosa 6-fosfat itu berbentuk cincin, jika saya gambarkan kembali akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini C1, C2, C3, C4, C5, dan C5 itu terikat dengan C6. Maka dengan adanya reaksi isomerisasi, fruktosa 6-fosfat itu akan berbentuk struktur cincin dengan 1 atom oksigen dan 4 atom karbon. Saya gambarkan akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 atom karbon dan 1 atom oksigen. Nah, 2 sisa atom karbonnya yaitu terikat pada karbon yang ini. Untuk penomorannya, yang ini menjadi karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ini adalah karbon nomor 1. Kemudian, fosfat akan tetap terikat pada karbon nomor 6. Jadi yang ini adalah karbon nomor 6. Sehingga penamanya adalah fruktosa 6-fosfat, yaitu peristiwa isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Jadi inilah langkah yang kedua. Kalau kita lihat untuk bulatan-bulatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang berwarna berbeda ini adalah fosfat. Jadi untuk rumus kimianya sama, 1 fosfat itu terikat pada karbon nomor 6, akan tetapi struktur atau rumus struktur dari glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat ini berbeda. Jadi inilah langkah yang kedua. Nah, sekarang untuk langkah yang ketiga dari glikolisis, yaitu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi reaksinya sama dengan reaksi yang pertama, yaitu fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu penambahan fosfat. Nah, fosfat ini diperoleh dari penggunaan ATP. Jadi pada langkah 1 dan langkah ketiga ini terjadi penggunaan energi, yaitu ATP. Sama bahwa adenin trifosfat ini akan satu fosfatnya ditransfer ke karbon nomor 1 dari fruktosa 6-fosfat, sehingga ATP ini menjadi ADP. Nah, satu fosfatnya itu akan terikat pada karbon nomor 1 dari fruktosa, sehingga penamaannya adalah fruktosa 1,6 bifosfat, yaitu fruktosa dengan 2 fosfat yang terikat masing-masing pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 6, yaitu ini karbon nomor 1 dan karbon nomor 6 juga terdapat fosfat yang sebelumnya. Jadi fosfat yang baru ditambahkan di sini terikat pada karbon nomor 1. Nah, reaksi ini dikatalisasi oleh fosfofruktokinase, yaitu enzim yang ketiga yang bekerja pada proses glikolisis ini. Nah, pada saat pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat, ini artinya bahwa dengan penambahan gugus fosfat di kedua ujung yang berlawanan dari gula ini, dari gula fruktosa ini, maka fruktosa 1,6 bifosfat ini siap untuk dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3, yaitu terjadi pada reaksi yang keempat. Sekarang untuk langkah yang keempat, yaitu terjadi reaksi lisis atau pemecahan dari fruktosa 1,6 bifosfat ini yang masing-masing terikat fosfat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 6. Ini artinya bahwa fruktosa 1,6 bifosfat atau gula ini siap untuk dipecah menjadi masing-masing 3 gula yang berkarbon 3 dengan masing-masing fosfat.
Jadi enzim yang terlibat yaitu aldolase yang memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua gula yang berkarbon 3, yaitu masing-masing dihidroksiaseton fosfat, kemudian glyceraldehid 3 fosfat. Nah, jadi struktur molekulnya seperti ini, yaitu karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3. Ini juga sama, karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3. Jadi ini sama-sama merupakan gula yang berkarbon 3. Nah, apa yang terjadi pada proses yang keempat dan kelima ini? Jadi dihidroksiaseton fosfat, kemudian glyceraldehid 3 fosfat ini merupakan masing-masing isomer satu sama lain. Artinya memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Oke, di sini ada enzim yang kelima yang berperan, yaitu isomerase. Nah, isomerase ini dapat mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat atau sebaliknya dari glyceraldehid 3 fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Ini namanya adalah reaksi reversible, artinya reaksi bolak-balik. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesetimbangan di dalam sel. Nah, oleh karena enzim berikutnya hanya menggunakan glyceraldehid 3 fosfat sebagai substratnya, maka dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi glyceraldehid 3 fosfat oleh enzim isomerase. Jadi hasil akhir dari langkah keempat ini yaitu mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul glyceraldehid 3 fosfat. Jadi selanjutnya akan terbentuk percabangan seperti ini. Jadi di beberapa sumber tidak dicantumkan dihidroksiaseton fosfat karena dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah lagi menjadi isomernya, yaitu glyceraldehid 3 fosfat. Jadi sama-sama kalau pada beberapa sumber hanya dituliskan seperti ini. Jadi dari fruktosa 1,6 bifosfat ini terbentuk masing-masing glyceraldehid 3 fosfat yang kemudian melanjutkan jalur glikolisis selanjutnya yang menjadi 2 cabang. Akan tetapi pada penjelasan ini kita hanya menggunakan angka 2. Sama saja, ini artinya terjadi percabangan atau terjadi pembentukan 2 glyceraldehid 3 fosfat yang kemudian melanjutkan proses glikolisis selanjutnya. Kita lanjut pada langkah yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk pada langkah kelima dari glikolisis, yaitu pengubahan glyceraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Perubahan ini dikatalisasi oleh enzim glyceraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan reaksi yang terjadi yaitu oksidasi dan fosforilasi. Nah teman-teman ingat bahwa pada langkah sebelumnya fruktosa 1,6 bifosfat itu mengalami lisis atau pemecahan menjadi 2 molekul. Yang pertama adalah dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehid 3 fosfat. Akan tetapi dihidroksiaseton fosfat ini kemudian diisomerisasi menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Jadi pada langkah sebelumnya hasil bersihnya adalah 2 molekul glyceraldehid 3 fosfat. Kemudian mulai dari langkah kelima ini berarti terjadi 2 proses pada masing-masing glyceraldehid 3 fosfat ini sampai langkah akhir dari glikolisis yang akhirnya menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, jadi di sini kita menggabungkan 2 proses ini ditunjukkan dengan angka 2 seperti ini. Jadi jangan bingung, angka 2 ini menunjukkan 2 proses dari pengubahan glyceraldehid 2 molekul glyceraldehid 3 fosfat kemudian diubah menjadi senyawa lainnya pada langkah ke-6 sampai dengan akhir dari glikolisis. Nah teman-teman, pada langkah kelima ini yaitu pengubahan glyceraldehid 3 fosfat menjadi 1, bifosfoglycerat sebenarnya merupakan reaksi yang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan langkah lainnya karena terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah pembentukan hemitioasetal terlebih dahulu. Kemudian setelah hemitioasetal terbentuk, langkah ketiga adalah pembentukan tioester. Dan yang terakhir, langkah ketiga dari
proses yang kelima, tahap kelima dari glikolisis ini adalah pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Jadi sebenarnya reaksi kompleksnya seperti ini, yaitu terbagi menjadi 3 tahapan, pembentukan hemitioasetal, kemudian tioester, dan terakhir ini merupakan 1,3 bifosfogliserat. Akan tetapi secara singkatnya seperti ini, bahwa pada reaksi yang pertama, oksidasi, yaitu oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase, ini akan mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan melepaskan atom hidrogen. Atom hidrogen ini kemudian akan dilepas sehingga akan berikatan dengan NAD. Berarti jika ada 2 gliseraldehid 3-fosfat, maka ada 2 atom H yang dilepas yang kemudian berikatan dengan 2 NAD. Nah, produknya apa? Yaitu 2 NADH yang dihasilkan dari langkah kelima ini. Kemudian setelah pelepasan elektron, oksidasi juga akan menyebabkan penggabungan atom oksigen ke gliseraldehid 3-fosfat ini. Sehingga setelah hidrogen dilepas, maka O akan bergabung pada struktur dari gliseraldehid 3-fosfat yang terikat pada karbon nomor 1. Kemudian reaksi yang kedua yaitu fosforilasi. Fosforilasi, ingat, adalah penambahan fosfat ke dalam suatu molekul. Dalam hal ini adalah gliseraldehid 3-fosfat. Nah, fosfat ini diperoleh dari fosfat inorganik, jadi disimbolkan dengan Pi. Ini merupakan fosfat inorganik atau fosfat anorganik yang terdapat di sitosol. Jadi jika sebelumnya fosfat itu ditransfer dari ATP, akan tetapi fosfat pada langkah kelima ini diambil atau tersedia di sitosol dalam bentuk fosfat anorganik. Berarti jika ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, maka ada 2 fosfat yang akan ditransfer, kemudian akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 yang sebelumnya telah teroksidasi dengan penggabungan O. Maka pada prosesnya atau produk dari langkah kelima ini adalah 1,3 bifosfogliserat, yaitu pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 3 masing-masing terikat satu gugus fosfat, sehingga disebut dengan 1,3 bifosfogliserat. Langkah keenam dari glikolisis yaitu pembentukan 3 fosfogliserat dari 1,3 bifosfogliserat yang dikatalisasi oleh enzim fosfogliserokinase. Nah, enzim fosfogliserokinase ini hanya akan melepas satu fosfat yang terikat pada karbon nomor 1 yang ini, kemudian ditransfer ke ADP yang ini, adenin difosfat. Maka ketika ada satu fosfat yang ditransfer dari 1,3 bifosfogliserat ini ke ADP, maka akan terbentuk ATP, yaitu adenin trifosfat. Berarti jika ada 1,3 bifosfogliserat, maka ada 2 ADP dan 2 fosfat yang ditransfer. Sehingga pada langkah ke-6 ini terbentuk 2 ATP. Sehingga ketika fosfat yang terikat pada karbon nomor 1 dari bifosfogliserat ini kemudian dilepas membentuk 3 fosfogliserat, yaitu senyawa dengan satu fosfat terikat pada karbon nomor 3-nya. Ingat, enzim yang bekerja adalah fosfogliserokinase, substratnya adalah 1,3 bifosfogliserat, dan produk dari langkah ke-6 ini adalah 3 fosfogliserat. Kemudian pada langkah ke-7, 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang mengkatalisis perubahan ini yaitu fosfogliseromutase. Dari namanya kita lihat sama-sama merupakan fosfogliserat, akan tetapi terjadi relokasi fosfat pada langkah ke-7 ini, sehingga reaksinya adalah isomerisasi. Isomer yaitu rumus kimianya sama, rumus strukturnya yang berbeda. Nah, enzim fosfogliseromutase ini akan melepas fosfat yang ada pada karbon nomor 3
direlokasi, dipindahkan ke karbon nomor 2. Ini karbon nomor 2, ini karbon nomor 3. Nah, mula-mula H ini akan dilepas, kemudian H akan berikatan dengan O pada karbon nomor 3. Fosfat kemudian akan bertukar tempat dengan atom H, sehingga strukturnya akan jadi seperti ini. P fosfat itu terikat pada karbon nomor 2 dan H itu terikat pada karbon nomor 3. Jadi namanya adalah 2-fosfogliserat, yaitu gugus fosfat terikat pada karbon nomor 2. Pada langkah ke-8, 2-fosfogliserat ini akan mengalami dehidrasi menjadi fosfoenol pirufat. Perubahan ini dikatalisis atau dilakukan oleh enzim enolase. Nah, dari nama reaksinya yaitu dehidrasi, berarti ada pelepasan air, yaitu H2O. Nah, yang mana dilepas? Yang dilepas adalah pada karbon nomor 2 itu terikat satu atom H. Satu atom H ini kemudian dilepas. Dan pada karbon nomor 3 itu terdapat gugus hidroksil, yaitu OH. Nah, OH ini akan dilepas, yaitu gugus hidroksil OH. Kemudian akan berikatan dengan H yang dilepas dari karbon nomor 2. Proses ini dilakukan oleh enzim enolase. Kemudian OH dan H ini bergabung menjadi H2O. Maka prosesnya disebut dehidrasi, berarti pelepasan molekul air. Jadi jika ada 2-fosfogliserat, berarti ada 2 molekul air yang dilepas dan terbentuk 2 molekul fosfoenol pirufat pada langkah ke-8 dari glikolisis ini. Sekarang untuk langkah ke-9, ini merupakan langkah akhir dari glikolisis, yaitu fosfoenol pirufat dengan satu fosfat itu terikat pada karbon nomor 2 akan menjadi 2 molekul pirufat atau sering juga disebut dengan asam pirufat, di mana perubahan ini dikatalisis oleh pirufat kinase. Nah, proses apa yang terjadi? Yaitu transfer gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP. Jadi karbon nomor 2 yang sebelumnya terikat satu fosfat itu kemudian akan dilepas dan ditransfer ke ADP. Berarti karena terjadi 2 proses, maka ada 2 ADP kemudian bergabung dengan P yang dilepas membentuk 2 ATP. Jadi pada langkah 9 ini juga merupakan langkah yang melepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian dengan ditransfernya fosfat dari fosfoenol pirufat ini, sehingga terjadi perubahan struktur dari fosfoenol pirufat menjadi 2 molekul pirufat yang strukturnya seperti ini. Maka hasil akhir dari proses glikolisis yaitu terbentuk 2 molekul asam pirufat. Kemudian 2 molekul asam pirufat dari produk akhir glikolisis ini akan memasuki tahap selanjutnya dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana 2 molekul asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian memasuki siklus Krebs yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, hasil akhir dari glikolisis yaitu pemecahan glukosa adalah 2 molekul asam pirufat yang juga menghasilkan 4 ATP. Jadi 2 ATP dihasilkan pada langkah ke-6 dan 2 ATP dihasilkan pada langkah ke-9. Totalnya adalah 4 ATP. Akan tetapi, pada langkah yang pertama dan langkah yang ketiga itu digunakan 2 ATP. Maka hasil bersih ATP dari glikolisis yaitu 2 ATP. Kemudian juga terbentuk 2 molekul air
2H2O, yaitu pada langkah ke-8. Dan 2NADH. 2NADH ini dihasilkan pada langkah yang kelima. Jadi, hasil akhir dari glikolisis 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 H2O, dan 2 NADH. Nah, demikian untuk penjelasan dari glikolisis ini. Dan teman-teman, jika ada yang perlu didiskusikan dari penjelasan saya, silakan cantumkan pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi terkait hal-hal yang masih perlu dipertanyakan dan masih perlu untuk didiskusikan. Jangan lupa juga share, like, dan komen video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, serta dukung channel Kabio untuk dapat terus berbagi pengetahuan khususnya dalam bidang biologi dengan cara subscribe. Dan kita akan berjumpa pada video selanjutnya yang masih terkait dengan langkah selanjutnya dari proses respirasi aerob. Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu untuk memahami lebih lanjut tentang glikolisis.